kasih. Sabat hari ini kami datang merendahkan hati kami. Berterima kasih untuk sabat yang indah. Satu sabat lagi lebih dekat kepada kedatangan Yesus yang kedua kali. Bila mana kami hendak mempelajari firman, hadirlah bersama dengan kami. Urapi hati, pikiran, lidah hamba, sehingga hanya firman Tuhan yang hamba sampaikan menjadi berkat rohani bagi kami, kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bisa minta Alkitab saya dan juga sambungkan ininya, kawan. Baik, selamat sahabat. Senang rasanya kita boleh masuk lagi pada malam keberapa? Ada 5, ada 6, ada 7 apa? Yang pasti malam terakhir. Karena besok malam Pak Pendeta sudah kembali ke Jakarta. Baik. Terima kasih untuk lagu pujian dari Esela PT ASN Choral tadi SPC. Bagus sekali lagunya. Suaranya merdu. Pak Pendeta iri sama kalian. Dikaruniai suara yang merdu. Kiranya talenta kalian berubah menjadi karunia rohani. Dan karunia rohani yang kalian gunakan kelak bisa berguna di dalam pelayanan dimanapun kalian berada. Bukan hanya di sini, tapi dimanapun kalian berada nanti. Terima kasih banyak juga untuk kedua pendamping bertiga dengan, siapa namamu? Erwin Pardede, yang di Ciracas kemarin ya. Oh ya, beliau ingat saya lupa karena banyak waktu itu mahasiswa yang datang ke Jakarta untuk eksternship waktu itu ya. Baik, malam hari ini pelajaran kita adalah pelajaran mengenai, mana dia? Oh ini dia. Sekaranglah waktunya untuk bersedia bagi kedatangannya. Sekaranglah waktunya untuk bersedia bagi kedatangan Yesus yang tidak lama lagi. Kalian percaya Yesus akan datang? Seberapa percaya? Sangat percaya 100% atau ada 99,9%? Baik. Mungkin menjadi pertanyaan klasik adalah, berapa lama lagi Tuhan? Berapa lama lagi Tuhan? Berapa lama lagi kami harus menunggu? Berapa lama Tuhan? Kami sudah menunggu sekian tahun. Berapa lama Tuhan? Pak Pendeta besar di Sulawesi. Jadi anggota dulu ada, Pak Pendeta masih kecil. Terus anggota pendengar-dengar bilang, ngana ini tidak percaya Yesus mau datang. Ngana pitanam kopra. Kopra itu kelapa yang mau jadikan kopra kan? Itu kan 30 tahun. Kalau di sini sawit. Ngana mau making kopra, so mau datang Yesus ngana 30 tahun, so datang Yesus ngana kopra belum kelar. Tapi sampai sekarang belum datang. Menjadi pertanyaan seringkali, berapa lama Tuhan? Oh, ini foto waktu masih langsing. Jangan dikasih lihat, bahaya. Cita-citanya kembali langsing seperti itu. Baik. Pernah dengar kisah Titanic? Pernah nonton film Titanic? Oke. Sekarang Pak Pendeta mau cerita Titanic versi aslinya. Diambil dari buku A Night to Remember. Memperingati 100 tahun Titanic. A classic best-selling account of the sinking of the Titanic. Kalau kisah yang kalian nonton di film Titanic, serius, sudah pernah nonton film Titanic? Sudah ya? Waduh, mantap ini. Laki-laki aja nonton Titanic ya. Pak Pendeta juga pernah nonton dulu, ini film tahun 90-an ini kan. Jadi Titanic, itu versi siapa dan siapa, serius? Siapa namanya? Ceweknya siapa namanya? Rose, cowoknya? Saya lupa nama cowoknya, siapa? Nggak ingat saya. Jake. Oh, Jake dan Rose.
Oh, hafal kalian semua? Nah, kalau ini adalah kisah yang ditulis, memang ini ofisial, ditulis untuk memperingati 100 tahun tenggelamnya kapal Titanic. Dan ini kisah nyata. Kisahnya bukan tentang Jack and Rose. Kisahnya tentang Hans dan Katie. Hans Marshall dan Katie Marshall. Ini kisah nyata. Menurut buku ini. Malam itu, setelah Hans dan Katie menikmati makan malam di restoran yang dihidangkan di kapal Titanic, mereka lagi bulan madu. Mereka coba setelah makan, mereka berpegangan tangan, lalu sambil menikmati udara kapal di dek atas, mereka berjalan sambil yang namanya bulan madu. Ya, siapa yang baru menikah di sini ya? Jadi, lagi bulan madu, lagi hangat-hangatnya mereka ceritakan, mereka mungkin sambil pelukan, sayang-sayangan. Tiba-tiba, menjelang pukul 11 malam, ketika mereka mau balik ke kamar mereka di kelas 2 dan mau beristirahat, sementara mereka berjalan melewati lorong-lorong di bagian dek kapal, dari atas mau turun ke bawah, mau ke kamarnya. Sementara mereka berjalan, tiba-tiba ada suatu goncangan yang terjadi. Mereka rasakan terhuyung-huyung. Si Hans berpikir, wah, saya kebanyakan minum ya, kok jadi mabuk, goyang dikit. Mabuk karena minum. Ada orang nggak minum tapi mabuk. Ini repot kan? Tapi ini mabuk karena minum. Tapi dia lihat, loh, kok Katie nggak minum, dia juga mabuk, goyang-goyang. Lalu mereka lihat orang semua terhuyung-huyung. Wah, apa yang terjadi dengan kapal ini? Tiba-tiba, hening. Lalu terdengar teriakan. Kapal menabrak bongkahan es. Semua yang tadinya diam, tiba-tiba ributan kalang kabut mencoba menyelamatkan diri. Tidak ada satupun yang berpikir, termasuk Hans dan Katie, untuk kembali ke kamar, mengambil baju, mengambil dompet, atau mengambil apapun. Tidak ada terpikir. Mereka semua lari ke sekoci penyelamat. Sementara mereka lari, Hans peluk Katie. Dia bilang, mari kita berdoa sebelum kita lari ke sekoci. Hans berdoa, Tuhan bla bla bla, pokoknya berdoalah mereka. Setelah selesai berdoa, Hans mengambil syal di lehernya Katie, dia ikatkan di tangannya, lalu dia bilang sama Katie, ikat di tanganmu juga. Katie ikat di tangan, jadi Hans duluan, Katie ikut dari belakang. Tapi sangat crowded. Akhirnya, karena sangat berdesak-desakan, meskipun kalimat Hans adalah, apapun yang terjadi, jangan lepaskan syal ini. Apapun yang terjadi, jangan lepaskan syal ini. Katie bilang, oh. Lalu mereka coba lari. Mereka lari di tengah keramaian itu. Tapi sayangnya, kekuatan Hans tidak sebesar kekuatan Katie. Katie terjatuh. Hans tidak menyadari, dia rasa berat. Tapi dia pikir itu karena himpitan orang. Dia coba tarik, tapi tidak bisa ketarik. Dia coba tarik, akhirnya terseretlah Katie. Dan terinjak-injak. Katie sudah berteriak, Hans! Hans! Saya terinjak-injak. Saya terhimpit, Hans! Tapi karena teriakan begitu banyak orang, tidak ada yang, si Hans gak mendengar teriakan Katie. Karena sudah tidak tahan lagi, Katie melepas syalnya. Lalu Hans lari sendirian, tapi tetap menarik sesuatu. Padahal itu adalah himpitan orang banyak. Namun,
melepaskan ikatan syal dari tangannya. Rupanya awal dari perpisahan dirinya dengan Hans. Ketika sampai di luar, Katie cari Hans. Akhirnya dia sampai keluar, Katie cari Hans. Hans! Kalau di film yang itu kan, Jake! Nah, begitulah kan. Hans, kan tidak ada yang mendengar karena sangat ribut. Bedanya, tidak ada musiknya. Na, 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 na. Itu musiknya kan? Nggak ada musiknya di buku ini. Jadi, sementara Katie cari Hans, ternyata Hans, begitu dia lihat nggak ada Katie, dia balik lagi cari Katie ke dalam. Sedangkan Katie ada di luar skoci. Si penjaga skoci bilang, naik, naik. Kalau tidak naik, ini skoci terakhir. Naik. Katie antara berpikir, Hans di mana? Atau dia harus mencari, atau naik skoci terakhir. Awak kapal bilang, segera naik Katie, segera naik. Ini adalah skoci terakhir. Menolak naik ke skoci, itu berarti tamat riwayat. Akhirnya, Katie naik ke atas skoci. Katie naik ke atas skoci kapal. Sambil berharap, Hans pasti datang. Karena dia sudah bilang, dia akan tunggu saya. Dia pasti datang. Dia pasti ada. Malam itu, bulan madu yang harusnya indah menjadi kelabu. Rencana untuk memulai hidup baru berubah menjadi semu. Mengapa? Karena peristiwa tragis malam tanggal berapa? 1912 yang sinkingnya Titanic. Hans dan Katie terpisah. Singkat cerita, Katie selamat dari peristiwa tragis itu dan kembali ke negaranya. Namun Hans tidak tahu di mana. Dia coba cari Hans kemana-mana. Belum bisa WhatsAppan waktu itu kan. Tidak ada Hans. Dia coba cari di daftar penumpang yang tidak selamat. Dia coba cari yang selamat. Tidak ada nama Hans. Dia cari di daftar yang tidak selamat. Dia temukan Hans Marshall. Namanya tercantum di antara mereka yang tidak selamat. Hati Katie sangat sedih. Dia menangis sejadi-jadinya. Dia menangis sejadi-jadinya. Dia pikir, di mana engkau? Janjimu engkau bersama dengan saya. Kini, tinggallah Katie seorang diri. Namun di dalam hatinya yang paling dalam, dia punya keyakinan bahwa Hans masih hidup. Kan itu logiknya. Ada denial dalam hatinya, penyangkalan dalam hatinya. Tidak mungkin Hans mati. Dia suami saya, dia sangat mencintai, dia sayang sama, dia janji mau kembali sama saya. Tidak mungkin dia mati, tidak mungkin dia hilang. Dia denial terhadap realita. Waktu terus berlalu, dia terus menunggu suaminya. Suaminya tak kunjung datang. Beberapa laki-laki datang mendekatinya. Tapi semua laki-laki ini muntaber, mundur tanpa berita. Karena Katie menolak mereka. Katie bilang, saya sudah menikah. Dan saya sedang menunggu suami saya. Bertahun-tahun lamanya Katie menunggu. Tidak dikisahkan berapa tahun dia menunggu. Waktu terus berjalan dan dia tidak pulang. Hans tidak pulang. Tapi dia bilang, saya akan tetap setia kepada suamiku. Ia pasti masih hidup dan akan segera pulang. Karena lama sendirian, dia ingat kata Alkitab, tidak baik seorang
manusia hidup seorang diri saja. Mendekatlah laki-laki terakhir yang mendekati Katie. Katie tidak sanggup lagi menahan untuk menunggu suaminya. Ia menjalin hubungan dengan seorang pria. Mereka pacaran dan merencanakan melangsungkan pesta pernikahan. Undangan dibagikan. Banyak orang datang pada hari pernikahan seperti ini. Banyak orang hadir di acara pernikahan itu. Asyir berdiri kiri kanan menyambut kedatangan pengantin. Dan pendeta berdiri di sini bersama dengan Katie dan calon suaminya. Sementara pendeta menyampaikan amanat pernikahan. Sementara pendeta memberikan amanat pernikahan, tiba-tiba pintu gereja terbuka. Lalu semua orang melihat siapa yang datang. Semua asyir dan pendeta tertegun, terdiam. Katie yang penasaran, kenapa semua orang terdiam? Dan pucat, dia balik badan. Betapa terkejutnya dia ketika dia menengok ke belakang. Katie tidak dapat lagi berkata apa-apa. Dengan mulut setengah terbuka, Katie berdiam diri, terpaku melihat sosok yang masuk dari gereja. Persis seperti ini, ada yang masuk dari gereja. Lalu semua melihat ke belakang, lalu terpakulah. Semua terpaku, terdiam. Tiba-tiba orang asing itu maju ke depan dan berteriak dengan pertanyaan yang diulang-ulang. Katie, mengapa kamu tidak tunggu saya? Katie, mengapa kamu tidak tunggu saya? Katie, sambil dia maju ke depan, dia berkata, Katie, kenapa kamu tidak tunggu saya? Saya kan sudah berjanji, kamu juga sudah berjanji. Kenapa kamu tidak tunggu saya? Lebih dramatis mana dengan Jack dan Rose? Yang ini atau yang Jack and Rose? Jack and Rose itu buatan sutradara, kalau ini kisahnya. Dia berteriak, mengapa kamu tidak tunggu saya? Sambil maju pelan-pelan dia bilang, Katie. Pendeta pun terdiam, tidak melanjutkan khotbahnya lagi. Dan pemberkatan tidak dilanjutkan saat itu. Semua terdiam, semua audiens memandang kepada Hans dengan hati yang terenyuh dan tertegun. Ago ya bang, agak tahe. Aduh, hacit naik. Dia lihat si Hans Marshall berdiri dan berteriak sambil maju, Katie, sambil menangis, kenapa kamu tidak tunggu aku? Kenapa kamu tidak tunggu aku? Pertanyaan itu diajukan oleh Katie, ditujukan kepada Katie. Tapi Katie menjawab dengan perasaan yang bercampur baur, marah, kesal, menyesali diri. Katie berkata kepada Hans, Hans, berapa lama lagi saya harus menunggumu? Berapa lama saya harus tunggu kamu, Hans? Berapa lama saya harus tunggu kamu? Saudara mau tahu kisah selanjutnya? Baca bukunya. Saya mau melanjutkan khotbahnya. Nanti malah kita nggak khotbah pada malam hari ini. Cari bukunya. Berapa lama saya harus tunggu kamu? Kamu nggak datang-datang. Berapa lama? Seberapa dari saudara dan saya mengucapkan kalimat ini? Kenapa saya sudah tidak setia Tuhan? Saya sudah tunggu-tunggu Tuhan. Berapa lama lagi Tuhan mau datang? Kok nggak datang-datang Tuhan? Kisahnya berlanjut di sini. Selebihnya baca sendiri. Berapa lama Tuhan? Saya sudah tunggu kamu tapi Tuhan tidak datang-datang. Lalu Yesus bilang,
Mengapa kamu tidak tunggu saya, Yohanes? Saya sudah mau datang, kenapa malah kamu murtad dan hilang? Lalu saya bilang, Tuhan, so lama kita tunggu-tunggu, tapi tidak datang-datang. Sekarang, berapa lama lagi Tuhan saya mau tunggu? Itu adalah kalimat yang diucapkan oleh 5 gadis bodoh itu, bukan? Ketika mereka akhirnya hilang. Berapa lama Tuhan saya harus menunggu Engkau? Dengan suatu penyesalan kita menyahut, berapa lama Tuhan saya harus menunggu? Tapi saya percaya, tidak ada di ruangan ini yang berkata seperti ini. Berapa lama lagi saya akan menunggu Tuhan? Karena kita siap untuk kedatangan Tuhan. Banyak orang terlalu sibuk dengan hari lahir sampai lupa dengan hari akhir. Ketika saudara dibaptiskan dulu, coba ingat, berapa dari antara temanmu yang dibaptiskan dulu, yang sampai sekarang masih setia? Atau mereka sudah berkata, berapa lama lagi Tuhan saya harus menunggu? Ataukah janji kedatangan Yesus sudah tidak menarik lagi bagi kita? 2 Petrus 3 ayat 3 dan 4 berkata, yang pertama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Kata mereka, di mana janji tentang kedatangannya? Dari sejak nenek moyang so meninggal lagi mereka sampai sekarang Yesus tidak datang. Siapa yang bicara? Orang Kristen atau non-Kristen yang bicara ini? Orang Kristen. Kenapa? Karena mereka bilang, di mana janji kedatangan? Berarti orang Kristen. Di mana janji kedatanganmu Tuhan? Dari dulu kami dengar Engkau akan datang. Engkau akan datang. Tapi sampai sekarang tidak datang-datang. Ini pengejek-pengejek. Saya berharap tidak ada satupun di antara saudara yang hadir pada malam hari ini. Ada di antara kaum pengejek-pengejek ini. Orang-orang Kristen. Ini bukan orang kafir. Ini dulunya umat Tuhan. Setiap serungan pagi, renungan sore, Vesper Rabu malam, Minggu sembahyang, KKR, Sabat, PA, hadir terus. Seperti saudara-saudara. Tapi begitu Yesus lama tidak datang atau godaan duniawi, di Sulawesi, di Manado, ada istilah, mana nggak ada ya, yang Manado. Ada istilah di Manado bilang begini, jangan gantikan Jesus demi ses. Ses itu cewek, nyonya, istri. Jangan gantikan Jesus, jangan gadaikan Jesus demi ses. Karena Yesus tidak datang-datang akhirnya banyak orang mulai meninggalkan gereja dan melupakan Tuhan. Kan Yesus tidak datang-datang. Wahyu 22 ayat 20. 2 ayat terakhir dari Alkitab berkata, ya, aku datang segera. Oh, kenapa dia nggak muncul ya? Di sini muncul. Ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan. Sesungguhnya aku datang membawa upah. Yesus pasti datang. Kedatangan Yesus itu pasti, bukan hoax. Pasti Yesus datang. Lukas 21 ayat 31. Demikian juga jika kamu melihat hal-hal ini terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Ada hal-hal yang terjadi sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dalam Lukas 21 ayat 7, murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, Guru, bila manakah itu akan terjadi? Kapan itu akan terjadi? Kapan kedatanganmu itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi? Apa tanda kedatangan Tuhan? Saudara baca ayat 8-nya. Lukas 21 ayat 7. Ketika murid-murid bertanya, apa tanda kedatanganmu Tuhan? Bila manakah hal itu akan terjadi? Apa jawaban Yesus? Berhati-hatilah supaya kamu
jangan tertipu. Yang ini kan pertanyaan bukan hanya murid-murid, tapi saudara dan saya. Kapan Yesus datang? Jawaban Tuhan, baca ayat 8-nya. Apa katanya? Waspadalah supaya kamu jangan tersesat. Di terjemahan lain, berhati-hatilah supaya kamu jangan tertipu. Loh, ini menarik ini. Kayak nggak nyambung. Seperti istilah sekarang, jaka sembung naik ojek. Yang ditanya apa, dijawab apa, tapi sebenarnya ini nyambung. Apa tanda kedatanganmu Tuhan? Kapan engkau akan datang? Jawaban Yesus, berhati-hatilah supaya kamu jangan tersesat dan tertipu. Hah? Kita tertipu? Kok tertipu? Iya, berhati-hatilah saudara-saudara supaya kita jangan tertipu. Kenapa? Karena kita menanti-nantikan tanda-tanda yang sudah terjadi. Yesus bilang sama murid-muridnya dan juga kepada saudara dan saya, berhati-hati supaya jangan tertipu. Karena kita menantikan tanda yang sudah terjadi. Ada banyak nubuatan yang Yesus katakan, saya main cepat. Yes, jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya, maka haruslah orang di Yudea melarikan diri ke pegunungan. Ini sudah terjadi? Sudah. Itu terjadi tahun 66. Pelajaran sekolah Sabat pekan ini. Ketika Sestius Gallus mengepung Yerusalem, tiba-tiba mereka mundur. Lalu akhirnya orang-orang Kristen menganggap ini tanda yang Yesus bilang untuk melarikan diri. Lalu mereka lari semuanya. Dan tahun 70, Jenderal Titus datang menyerang. Semua orang Yahudi, 1,1 juta. Banyak orang Yahudi mati. Tapi orang Kristen tidak ada yang mati. Sudah terjadi, sudah. Apalagi? Pengikut Yesus akan mengalami kesengsaraan. Apa sudah terjadi kesengsaraan? Sudah. Dark Ages 538 sampai 1798. Apalagi? Segera sesudah siksaan, pada masa itu matahari akan menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang. Jadi setelah siksaan Dark Ages, lihat aja di internet Dark Ages itu. Berapa banyak orang yang mati. Bahkan katanya kalau darah mereka dikumpulkan, maka sebuah kapal bisa ngambang di atasnya. Begitu banyak orang mati. Setelah siksaan itu katanya, maka terjadi ini, matahari gelap gulita, bulan nampak seperti darah, bintang-bintang apa benar sudah terjadi setelah siksaan itu? Ya, itu sudah terjadi. 1780 Mei, ketika bulan menjadi darah. Matahari gelap gulita. Kalaupun lilin katanya atau bahkan selembar kertas putih ditaruh persis di depan mata kita, kita nggak bisa lihat. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang dahsyat itu. Sudah terjadi ratusan tahun lalu, sudah terjadi. Ini adalah bukti-bukti sejarah yang saya ambil. Bintang-bintang berjatuhan sudah terjadi, sudah. 13 November 1833. Ini sudah terjadi. Frekuensi meteor yang berjatuhan diperkirakan banyaknya setengah dari jumlah butiran salju yang jatuh saat badai salju menerjang. A Popular of History of Astronomy 1885. Apalagi akan terjadi gempa bumi yang dahsyat sebelum matahari menjadi gelap gulita. Alkitab detail loh ceritakan. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka materai karam, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat dan matahari menjadi hitam bagaikan karung dan bulan menjadi merah, seluruhnya bagaikan darah. Sebelum matahari menjadi hitam dan bulan menjadi darah,
akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Tahu gempa apa? Itu gempa itu sangat terkenal. Sampai sekarang belum ada yang menaklukkan dahsyatnya gempa itu. Pernah kalian baca sejarah gempa apa yang paling dahsyat? Gempa itu adalah 1755, gempa Lisbon. Sebelum matahari tadi 1780, 1755, terjadi gempa yang sangat dahsyat sekali. 60.000 nyawa melayang saat itu. Bandingkan dengan sekarang, jumlah penduduk bumi waktu itu tidak terlalu banyak, tapi begitu banyak yang meninggal dunia. Gempa ini terjadi di Lisbon, Portugal, tetapi dia punya efek sampai ke Greenland, Kanada, USA, dan semuanya. Termasuk ke Afrika, Eropa. Gempa ini luar biasa. Entah kenapa, kenanya di sini, sehingga semua kena. Kenanya di sini, kalau kenanya di sini, yang hanya ini yang kena, Eropa, Asia, dan Afrika. Tapi karena kenanya di sini, semua terpengaruh. Gempa sebelum bulan menjadi darah. Sudah terjadi? Sudah. Nggak usah ditunggu itu. Apalagi akan terjadi masalah antara tuan dan orang upahan ya. Ini mah sampai ada hari buruh. Nggak usah lagi dibahas. Banyak sekali faktanya. Sampai ada demo-demo dan lain sebagainya. Apalagi peperangan ya sudahlah. Sudah perang semua sekarang. Apalagi yang dikatakan pengetahuan akan bertambah-tambah. Ini menarik ini. Dulu waktu Pak Pendeta masih kuliah di Unclub tahun 96, teman kamar Pak Pendeta punya handphone. Handphonenya yang handphone lempar anjing mati itu. Yang handphone itu kalau lempar anjing, anjingnya mati, saking besarnya. Jadi Pak Pendeta lihat pertama kali, ini namanya handphone ya. Telepon, ya ini. Pertama dia pakai pager. Ini namanya pager ya. Maklum di rumah Pak Pendeta di Sulawesi nggak ada listrik. Jadi, ini pager, apalah pager ini? Ini begini. Tiba-tiba dia datang semester berikut bawa handphone, gede banget, segede gaban. Jadi kalau lempar anjing mati anjingnya. Yang menarik adalah sekarang handphone ya sudah barang biasa. Dulu pertama kali Pak Pendeta beli di Siantar ini. Beli handphone pertama kali, lalu beli nomor. Telkomsel. 500.000 nomornya. Sekarang nomor mah gratis. Kecanggihan teknologi. Apalagi manusia akan hidup zaman seperti zaman Lot. Makan, minum, kawin, mawin, membeli, menjual, dan suka-sukanya. Lukas 24 dan Matius 24 dan Lukas 17 menceritakan kawin mawin. Sekarang kawin mawin seperti zaman Lot dan zaman Nuh, kata Matius 24 ayat 37 dan Lukas 17 ayat 29 sampai 30. Apa benar? Mari kita lihat. Ini adalah negara-negara yang sudah mengizinkan pernikahan sesama jenis. Kolombia 2016, Afrika Selatan 2006, Uruguay 2013, Selandia Baru 2013, Swedia 2009 melegalkan pernikahan sesama jenis. Ingat, God created Adam and Eve, not Adam and Steve. Menarik ini. Jeruk makan jeruk. Jerman tahun 2014 menandatangani undang-undang yang menyatakan bahwa tidak ada insest. Saudara laki-laki bisa nikah dengan ibunya, dengan saudara perempuan, ayahnya dengan putrinya. Kawin mawin seperti zaman Nuh. Ini anak dan mamanya nikah.
Kanada memungkinkan bestiality, seks dengan animal. Legal, kawin. Nah, padahal masih ada serius di sini. Dan siapa namamu? Erwin, dan masih ada Erwin. Kenapa harus anjing? Dan ini menarik. Persinahan dilegalkan di Afrika Selatan. Jadi mereka bebas untuk selingkuh tanpa bercerai. Sehingga selingkuh namanya selingan indah, tapi keluarga tetap utuh. Mereka selingkuh dengan yang lain, tapi tetap dalam pernikahan. Di Spanyol, film porno sudah diizinkan legal ditonton di kelas. Oktober 2015 untuk memperkenalkan seks. Kan pendidikan seks. Jadi gurunya yang putar, lalu siswa dan siswi nonton sama-sama. DP masalah orang praktek. Legal. Kawin mawin seperti zaman Nuh dan Lot, kata Alkitab. Itu sudah terjadi puluhan tahun yang lalu, belasan tahun yang lalu. Apalagi yang saudara menunggu? Makanya Yesus bilang, ketika murid-murid tanya supaya Yesus, apa tanda kedatanganmu? Yesus bilang, berhati-hatilah supaya jangan tertipu. Kita menunggu tanda-tanda. Yesus sudah bilang semuanya. Semua sudah terjadi. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat. Maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guru, dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat, seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Hebat sekali, sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Demikian pula lah kelak kedatangan anak manusia. Yesus bilang, mulai awan kecil kelihatan di ufuk, makin lama makin besar, dan ternyata di dalam awan itu ada Yesus dan malaikat-malaikatnya. Lihatlah, ia datang dengan awan, dan setiap mata akan melihat dia. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya, dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus, pelajaran tadi malam, akan lebih dahulu bangkit. Yesus berkata, dia akan datang kembali. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu satu rahasia, kata Paulus, kita semua akan diubah dalam sekejap mata. Pada waktu nafiri terakhir berbunyi, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubahkan. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Ini alasan kenapa saudara dan saya jadi Kristen. Karena kita percaya ada kebangkitan bila mana Yesus datang. Demikianlah saudara dan saya akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan, yang akan mengubah tubuh kita yang hina sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia itu. Itu sebabnya Yesus bilang,
Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Itu adalah janji, Pak Pendeta ambil janji-janji. Yesus, aku datang segera, aku datang segera. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, satu pekan ini kita sudah mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Kita sudah percaya, saya menurut karena saya mengasihi Tuhan. Saya begitu mengasihi Tuhan, sehingga saya mau mengikuti semua perintah Tuhan. Saya mau semua yang mendengarkan ini mengikuti apa yang Yesus katakan ini. Marilah, hai hamba yang diberkati oleh Bapa. Terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Semua yang sudah mendengarkan pekabaran selama beberapa malam ini, pekabaran juga tentang menurut kepada Tuhan, pekabaran tentang sabar dan mau menjadi bahagian dari umat Tuhan yang memelihara hari Sabat yang kudus, menerima baptisan yang kudus. Besok ada baptisan yang kudus di belakang saya ini. Kami mengundang bagi saudara-saudara yang tergerak hatinya, rindu untuk dimenangkan bersama dengan Tuhan, rindu untuk dibaptiskan. Kami mengundang saudara untuk boleh maju. Ketika saudara merasa Tuhan, saya tahu inilah kebenaran itu. Mungkin diakon atau gembala jemaat bisa menemani mereka maju ke depan apabila mereka mau ditemani. Ketika kalian merasa Tuhan, saya mau percaya kepada Tuhan, saya mau menerima baptisan yang kudus, saya mau menjadi bahagian dari umat yang menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saya mengundang saudara, boleh maju ke depan. Oh boleh, di situ saja, tidak apa-apa. Kami mengundang saudara untuk maju. Saya tahu seberapa dari antara kita sedang bergumul dengan mau menerima kebenaran ini. Tapi ada permasalahan mungkin dengan orang tua, mungkin dengan teman, atau yang lainnya. Pergumulan yang saudara rasakan adalah pergumulan yang kita semua pernah rasakan. Namun malam ini bila mana saudara mendengar suara Tuhan, saya mau menyucikan sabar, saya mau menjadi bahagian dari umat Tuhan. Saya mengundang saudara untuk maju ke depan, karena saya percaya ada di antara saudara yang sedang bergumul saat ini, sedang bergumul untuk mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan. Di dalam pergumulan saudara boleh dengarkan lagu ini. Namun Hans tidak tahu di mana. Dia coba cari Hans kemana-mana, belum bisa WhatsAppan waktu itu kan? Tidak ada Hans. Dia coba cari di daftar penumpang yang tidak selamat. Dia coba cari yang selamat, tidak ada nama Hans. Dia cari di daftar yang tidak selamat. Dia temukan Hans Marshall, namanya tercantum di antara mereka yang tidak selamat. Hati Katie sangat sedih. Dia menangis sejadi-jadinya. Dia menangis sejadi-jadinya. Dia pikir, di mana engkau? Janjimu engkau bersama dengan saya. Kini, tinggallah Katie seorang diri. Namun di dalam hatinya yang paling dalam,
dia punya keyakinan bahwa Hans masih hidup. Kan itu logiknya. Ada denial dalam hatinya, penyangkalan dalam hatinya. Tidak mungkin Hans mati. Dia suami saya, dia sangat mencintai, dia sayang sama, dia janji mau kembali sama saya. Tidak mungkin dia mati, tidak mungkin dia hilang. Dia denial terhadap realita. Waktu terus berlalu, dia terus menunggu suaminya. Suaminya tak kunjung datang. Beberapa laki-laki datang mendekatinya. Tapi semua laki-laki ini muntaber, mundur tanpa berita. Karena Katie menolak mereka. Katie bilang, saya sudah menikah. Dan saya sedang menunggu suami saya. Bertahun-tahun lamanya Katie menunggu. Tidak dikisahkan berapa tahun dia menunggu. Waktu terus berjalan dan dia tidak pulang. Hans tidak pulang. Tapi dia bilang, saya akan tetap setia kepada suamiku. Ia pasti masih hidup dan akan segera pulang. Karena lama sendirian, dia ingat kata Alkitab, tidak baik seorang manusia hidup seorang diri saja. Mendekatlah laki-laki terakhir yang mendekati Katie. Katie tidak sanggup lagi menahan untuk menunggu suaminya. Ia menjalin hubungan dengan seorang pria. Mereka pacaran dan merencanakan melangsungkan pesta pernikahan. Undangan dibagikan. Banyak orang datang pada hari pernikahan seperti ini. Banyak orang hadir di acara pernikahan itu. Asher berdiri kiri kanan menyambut kedatangan pengantin. Dan pendeta berdiri di sini bersama dengan Katie dan calon suaminya. Sementara pendeta menyampaikan amanat pernikahan. Sementara pendeta memberikan amanat pernikahan, tiba-tiba pintu gereja terbuka. Lalu semua orang melihat siapa yang datang. Semua Asher dan pendeta tertegun, terdiam. Katie yang penasaran, kenapa semua orang terdiam? Dan pucat, dia balik badan. Betapa terkejutnya dia ketika dia menengok ke belakang. Katie tidak dapat lagi berkata apa-apa. Dengan mulut setengah terbuka, Katie berdiam diri, terpaku melihat sosok yang masuk dari gereja. Persis seperti ini, ada yang masuk dari gereja. Lalu semua melihat ke belakang, lalu terpakulah. Semua terpaku, terdiam. Tiba-tiba orang asing itu maju ke depan dan berteriak dengan pertanyaan yang diulang-ulang. Katie, mengapa kamu tidak tunggu saya? Katie, mengapa kamu tidak tunggu saya? Katie, sambil dia maju ke depan, dia berkata, Katie, kenapa kamu tidak tunggu saya? Saya kan sudah berjanji, kamu juga sudah berjanji. Kenapa kamu tidak tunggu saya? Lebih dramatis mana dengan Jack dan Rose? Yang ini atau yang Jack and Rose? Jack and Rose itu buatan sutradara, kalau ini kisahnya. Dia berteriak, mengapa kamu tidak tunggu saya? Sambil maju pelan-pelan dia bilang, Katie, pendeta pun terdiam, tidak melanjutkan khotbahnya lagi. Dan pemberkatan tidak dilanjutkan saat itu. Semua terdiam, semua audiens memandang kepada Hans dengan hati yang terenyuh dan tertegun. Ago ya bang, agak tahe, aduh, cit naik. Dia lihat si
Hans Marshall berdiri dan berteriak sambil maju, Kathy, sambil menangis, kenapa kamu tidak tunggu aku? Kenapa kamu tidak tunggu aku? Pertanyaan itu diajukan oleh Kathy, ditujukan kepada Kathy. Tapi Kathy menjawab dengan perasaan yang bercampur baur, marah, kesal, menyesali diri. Kathy berkata kepada Hans, Hans, berapa lama lagi saya harus menunggumu? Berapa lama saya harus tunggu kamu, Hans? Berapa lama saya harus tunggu kamu? Saudara mau tahu kisah selanjutnya? Baca bukunya. Saya mau melanjutkan khotbahnya. Nanti malah kita nggak khotbah pada malam hari ini. Cari bukunya. Berapa lama saya harus tunggu kamu? Kamu nggak datang-datang. Berapa lama? Seberapa dari saudara dan saya mengucapkan kalimat ini? Kenapa saya sudah tidak setia Tuhan? Saya sudah tunggu-tunggu Tuhan. Berapa lama lagi Tuhan mau datang? Kok nggak datang-datang Tuhan? Kisahnya berlanjut di sini. Selebihnya baca sendiri. Berapa lama Tuhan? Saya sudah tunggu kamu, tapi Tuhan tidak datang-datang. Lalu Yesus bilang, mengapa kamu tidak tunggu saya, Yohanes? Saya sudah mau datang, kenapa malah kamu murtad dan hilang? Lalu saya bilang, Tuhan, selama kita tunggu-tunggu, tapi tidak datang-datang. Sekarang, berapa lama lagi Tuhan saya mau tunggu? Itu adalah kalimat yang diucapkan oleh 5 gadis bodoh itu, bukan? Ketika mereka akhirnya hilang. Berapa lama Tuhan saya harus menunggu Engkau? Dengan suatu penyesalan kita menyahut, berapa lama Tuhan saya harus menunggu? Tapi saya percaya, tidak ada di ruangan ini yang berkata seperti ini. Berapa lama lagi saya akan menunggu Tuhan? Karena kita siap untuk kedatangan Tuhan. Banyak orang terlalu sibuk dengan hari lahir sampai lupa dengan hari akhir. Ketika saudara dibaptiskan dulu, coba ingat, berapa dari antara temanmu yang dibaptiskan dulu yang sampai sekarang masih setia? Atau mereka sudah berkata, berapa lama lagi Tuhan saya harus menunggu? Ataukah janji kedatangan Yesus sudah tidak menarik lagi bagi kita? 2 Petrus 3 ayat 3 dan 4 berkata, yang pertama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Kata mereka, di mana janji tentang kedatangannya? Dari sejak nenek moyang sudah meninggal lagi mereka sampai sekarang Yesus tidak datang. Siapa yang bicara? Orang Kristen atau non-Kristen yang bicara ini? Orang Kristen. Kenapa? Karena mereka bilang, di mana janji kedatangan? Berarti orang Kristen. Di mana janji kedatanganmu Tuhan? Dari dulu kami dengar Engkau akan datang. Engkau akan datang. Tapi sampai sekarang tidak datang-datang. Ini pengejek-pengejek. Saya berharap tidak ada satupun di antara saudara yang hadir pada malam hari ini. Ada di antara kaum pengejek-pengejek ini. Orang-orang Kristen. Ini bukan orang kafir. Ini dulunya umat Tuhan. Setiap serungan pagi, renungan sore, Vesper Rabu malam, Minggu sembahyang, KKR, Sabat, PA, hadir terus. Seperti saudara-saudara. Tapi begitu Yesus lama tidak datang atau godaan duniawi, di Sulawesi, di Manado, ada istilah, mana nggak ada ya yang Manado. Ada istilah di Manado bilang begini, jangan gantikan Jesus demi ses. Ses itu cewek, nyonya, istri. Jangan gantikan Jesus, jangan gadaikan Jesus demi ses. Karena Yesus tidak datang-datang akhirnya banyak orang mulai meninggalkan gereja dan melupakan Tuhan.
Kan Yesus nggak datang-datang. Wahyu 22 ayat 20. Dua ayat terakhir dari Alkitab berkata, ya, aku datang segera. Oh, kenapa dia nggak muncul ya? Di sini muncul. Ya, aku datang segera. Amin, datanglah Tuhan. Sesungguhnya aku datang membawa upah. Yesus pasti datang. Kedatangan Yesus itu pasti, bukan hoax. Pasti Yesus datang. Lukas 21 ayat 31. Demikian juga jika kamu melihat hal-hal ini terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Ada hal-hal yang terjadi sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dalam Lukas 21 ayat 7, murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, Guru, bila manakah itu akan terjadi? Kapan itu akan terjadi? Kapan kedatanganmu itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi? Apa tanda kedatangan Tuhan? Saudara baca ayat 8-nya. Lukas 21 ayat 7. Ketika murid-murid bertanya, apa tanda kedatanganmu Tuhan? Bila manakah hal itu akan terjadi? Apa jawaban Yesus? Berhati-hatilah supaya kamu jangan tertipu. Yang ini kan pertanyaan bukan hanya murid-murid, tapi saudara dan saya. Kapan Yesus datang? Jawaban Tuhan, baca ayat 8-nya. Apa katanya? Waspadalah supaya kamu jangan tersesat. Di terjemahan lain, berhati-hatilah supaya kamu jangan tertipu. Loh, ini menarik ini. Kayak nggak nyambung. Seperti istilah sekarang, jaka sembung naik ojek. Yang ditanya apa, dijawab apa, tapi sebenarnya ini nyambung. Apa tanda kedatanganmu Tuhan? Kapan engkau akan datang? Jawaban Yesus, berhati-hatilah supaya kamu jangan tersesat dan tertipu. Hah? Kita tertipu? Kok tertipu? Iya, berhati-hatilah saudara-saudara supaya kita jangan tertipu. Kenapa? Karena kita menanti-nantikan tanda-tanda yang sudah terjadi. Yesus bilang sama murid-muridnya dan juga kepada saudara dan saya, berhati-hati supaya jangan tertipu. Karena kita menantikan tanda yang sudah terjadi. Ada banyak nubuatan yang Yesus katakan, saya main cepat. Yes, jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya, maka haruslah orang di Yudea melarikan diri ke pegunungan. Ini sudah terjadi? Sudah. Itu terjadi tahun 66. Pelajaran sekolah sahabat pekan ini. Ketika Sestius Gallus mengepung Yerusalem, tiba-tiba mereka mundur. Lalu akhirnya orang-orang Kristen menganggap ini tanda yang Yesus bilang untuk melarikan diri. Lalu mereka lari semuanya. Dan tahun 70, Jenderal Titus datang menyerang. Semua orang Yahudi, 1,1 juta. Banyak orang Yahudi mati. Tapi orang Kristen tidak ada yang mati. Sudah terjadi, sudah. Apalagi? Pengikut Yesus akan mengalami kesengsaraan. Apa sudah terjadi kesengsaraan? Sudah. Dark Ages 538 sampai 1798. Apalagi segera sesudah siksaan, pada masa itu matahari akan menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang. Jadi setelah siksaan Dark Ages, lihat aja di internet Dark Ages itu. Berapa banyak orang yang mati. Bahkan katanya kalau darah mereka dikumpulkan, maka sebuah kapal bisa ngambang di atasnya. Begitu banyak orang mati. Setelah siksaan itu katanya, maka terjadi ini, matahari gelap gulita, bulan nampak seperti darah, bintang-bintang Apa benar sudah terjadi setelah siksaan itu? Ya, itu sudah terjadi. 1780 Mei, ketika bulan menjadi darah.
matahari gelap gulita. Kalaupun lilin katanya atau bahkan selembar kertas putih ditaruh persis di depan mata kita nggak bisa lihat. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang dahsyat itu. Sudah terjadi ratusan tahun lalu, sudah terjadi. Ini adalah bukti-bukti sejarah yang saya ambil. Bintang-bintang berjatuhan sudah terjadi, sudah. 13 November 1833. Ini sudah terjadi. Frekuensi meteor yang berjatuhan diperkirakan banyaknya setengah dari jumlah butiran salju yang jatuh saat badai salju menerjang. A Popular of History of Astronomy 1885. Apalagi akan terjadi gempa bumi yang dahsyat sebelum matahari menjadi gelap gulita. Alkitab detail loh ceritakan. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka materai ke-6, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat dan matahari menjadi hitam bagaikan karung dan bulan menjadi merah, seluruhnya bagaikan darah. Sebelum matahari menjadi hitam dan bulan menjadi darah, akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Tahu gempa apa? Itu gempa itu sangat terkenal. Sampai sekarang belum ada yang menaklukkan dahsyatnya gempa itu. Pernah kalian baca sejarah gempa apa yang paling dahsyat? Gempa itu adalah 1755, gempa Lisbon. Sebelum matahari tadi 1780, 1755, terjadi gempa yang sangat dahsyat sekali. 60.000 nyawa melayang saat itu. Bandingkan dengan sekarang, jumlah penduduk bumi waktu itu tidak terlalu banyak, tapi begitu banyak yang meninggal dunia. Gempa ini terjadi di Lisbon, Portugal, tetapi dia punya efek sampai ke Greenland, Kanada, USA, dan semuanya. Termasuk ke Afrika, Eropa. Gempa ini luar biasa. Entah kenapa, kenanya di sini, sehingga semua kena. Kenanya di sebanyak, kalau kenanya di sini, yang hanya ini yang kena, Eropa, Asia, dan Afrika. Tapi karena kenanya di sini, semua terpengaruh. Gempa sebelum bulan menjadi darah. Sudah terjadi? Sudah. Nggak usah ditunggu itu. Apalagi akan terjadi masalah antara tuan dan orang upahan ya. Ini mah sampai ada hari buruh. Nggak usah lagi dibahas. Banyak sekali faktanya. Sampai ada demo-demo dan lain sebagainya. Apalagi peperangan ya sudahlah. Sudah perang semua sekarang. Apalagi yang dikatakan pengetahuan akan bertambah-tambah. Ini menarik ini. Dulu waktu Pak Pendeta masih kuliah di Unclub tahun 96, teman kamar Pak Pendeta punya handphone. Handphonenya yang handphone lempar anjing mati itu. Yang handphone itu kalau lempar anjing, anjingnya mati, saking besarnya. Jadi Pak Pendeta lihat pertama kali, ini namanya handphone ya. Telepon, ya ini. Pertama dia pakai pager. Ini namanya pager ya. Maklum di rumah Pak Pendeta di Sulawesi nggak ada listrik. Jadi, ini pager, apalah pager ini? Ini begini. Tiba-tiba dia datang semester berikut bawa handphone. Gede banget, segede gaban. Jadi kalau lempar anjing, mati anjingnya. Yang menarik adalah, sekarang handphone ya sudah barang biasa. Dulu pertama kali Pak Pendeta beli di Siantar ini. Beli handphone pertama kali, lalu beli nomor. Telkomsel. 500.000 nomornya. Sekarang nomor mah gratis. Kecanggihan teknologi. Apalagi manusia akan hidup zaman seperti zaman Lot. Makan, minum, kawin, mawin, membeli, menjual, dan suka-sukanya.
Lukas 24 dan Matius 24 dan Lukas 17 menceritakan kawin mawin. Sekarang kawin mawin seperti zaman Lot dan zaman Nuh, kata Matius 24 ayat 37 dan Lukas 17 ayat 29 sampai 30. Apa benar? Mari kita lihat. Ini adalah negara-negara yang sudah mengizinkan pernikahan sesama jenis. Kolombia 2016, Afrika Selatan 2006, Uruguay 2013, Selandia Baru 2013, Swedia 2009 melegalkan pernikahan sesama jenis. Ingat, God created Adam and Eve, not Adam and Steve. Menarik ini. Jeruk makan jeruk. Jerman tahun 2014 menandatangani undang-undang yang menyatakan bahwa tidak ada insest. Saudara laki-laki bisa nikah dengan ibunya, dengan saudara perempuan, ayahnya dengan putrinya. Kawin mawin seperti zaman Nuh. Ini anak dan mamanya nikah. Kanada memungkinkan bestiality, seks dengan animal. Legal, kawin. Nah, padahal masih ada serius di sini. Dan siapa namamu? Erwin, dan masih ada Erwin. Kenapa harus anjing? Dan ini menarik. Persinahan dilegalkan di Afrika Selatan. Jadi mereka bebas untuk selingkuh tanpa bercerai. Sehingga selingkuh namanya selingan indah, tapi keluarga tetap utuh. Mereka selingkuh dengan yang lain, tapi tetap dalam pernikahan. Di Spanyol, film porno sudah diizinkan legal ditonton di kelas. Oktober 2015 untuk memperkenalkan seks. Kan pendidikan seks. Jadi gurunya yang putar, lalu siswa dan siswi nonton sama-sama. DP masalah orang praktek. Legal. Kawin mawin seperti zaman Nuh dan Lot, kata Alkitab. Itu sudah terjadi puluhan tahun yang lalu, belasan tahun yang lalu. Apalagi yang saudara menunggu? Makanya Yesus bilang, ketika murid-murid tanya supaya Yesus, apa tanda kedatanganmu? Yesus bilang, berhati-hatilah supaya jangan tertipu. Kita menunggu tanda-tanda. Yesus sudah bilang semuanya. Semua sudah terjadi. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat. Maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guruk, dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat, seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Hebat sekali, sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Demikian pula lah kelak kedatangan anak manusia. Yesus bilang, mulai awan kecil kelihatan di ufuk, makin lama makin besar, dan ternyata di dalam awan itu ada Yesus dan malaikat-malaikatnya. Lihatlah, ia datang dengan awan, dan setiap mata akan melihat dia. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya, dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya.
Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus, pelajaran tadi malam, akan lebih dahulu bangkit. Yesus berkata, Dia akan datang kembali. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu satu rahasia, kata Paulus, kita semua akan diubah dalam sekejap mata. Pada waktu nafiri terakhir berbunyi, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubahkan. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Ini alasan kenapa saudara dan saya jadi Kristen. Karena kita percaya ada kebangkitan bila mana Yesus datang. Demikianlah saudara dan saya akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan, yang akan mengubah tubuh kita yang hina sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia itu. Itu sebabnya Yesus bilang, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Itu adalah janji, Pak Pendeta ambil janji-janji. Yesus, aku datang segera, aku datang segera. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, satu pekan ini kita sudah mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Kita sudah percaya, saya menurut karena saya mengasihi Tuhan. Saya begitu mengasihi Tuhan, sehingga saya mau mengikuti semua perintah Tuhan. Saya mau semua yang mendengarkan ini mengikuti apa yang Yesus katakan ini. Marilah, hai hamba yang diberkati oleh Bapa, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Semua yang sudah mendengarkan pekabaran selama beberapa malam ini, pekabaran juga tentang menurut kepada Tuhan, pekabaran tentang sabar dan mau menjadi bahagian dari umat Tuhan yang memelihara hari Sabat yang kudus, menerima baptisan yang kudus. Besok ada baptisan yang kudus di belakang saya ini. Kami mengundang bagi saudara-saudara yang tergerak hatinya, rindu untuk dimenangkan bersama dengan Tuhan, rindu untuk dibaptiskan. Kami mengundang saudara untuk boleh maju. Ketika saudara merasa Tuhan, saya tahu inilah kebenaran itu. Mungkin diakon atau gembala jemaat bisa menemani mereka maju ke depan apabila mereka mau ditemani. Ketika kalian merasa Tuhan, saya mau percaya kepada Tuhan, saya mau menerima baptisan yang kudus, saya mau menjadi bahagian dari umat yang menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saya mengundang saudara, boleh maju ke depan. Oh boleh, di situ saja, tidak apa-apa. Kami mengundang saudara untuk maju. Saya tahu seberapa dari antara kita sedang bergumul dengan mau menerima kebenaran ini. Tapi ada permasalahan mungkin dengan orang tua, mungkin dengan teman, atau yang lainnya. Pergumulan yang saudara rasakan adalah pergumulan yang kita semua pernah rasakan. Namun malam ini bila mana saudara mendengar suara Tuhan,
Saya mau menyucikan sabar. Saya mau menjadi bahagian dari umat Tuhan. Saya mengundang saudara untuk maju ke depan, karena saya percaya ada di antara saudara yang sedang bergumul saat ini, sedang bergumul untuk mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan. Di dalam pergumulan saudara, saudara boleh dengarkan lagu ini.